Halo, what's up guys? Selamat datang di Cura Film. Di channel ini saya akan menjelaskan alur cerita film animasi dan live action. Di sini saya akan menjelaskan alur cerita film Grave of the Fireflies atau Hotaru no Haka atau Makam Kunang-Kunang. Film ini diangkat dari kisah nyata pada masa Perang Dunia Kedua yang diabadikan menjadi sebuah film animasi. Film ini disutradarai oleh Isao Takahata yang dirilis pada tahun 1988. Tentunya kalian sudah pernah nonton film ini bukan? Film ini mengandung kisah dramatis yang dialami oleh seorang kakak yang bernama Seita dan adiknya yang bernama Setsuko. Mereka mencoba untuk bertahan hidup yang disebabkan oleh Perang Dunia Kedua, yang dimana pada masa-masa itu tempat tinggal mereka dilanda kelaparan, rumah mereka hancur yang disebabkan oleh pemboman, bahkan kedua orang tua mereka meninggal. Ya, tidak usah basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke awal ceritanya saja. Check it out. Film ini diawali dengan seorang anak remaja yang bernama Seita sedang terbujur kaku lemas tak berdaya di stasiun Kobe pada tahun 1945. Tak lama kemudian Seita meninggal karena dalam keadaan lapar yang dideritanya. Saat petugas kebersihan ingin membersihkan stasiun, ia melihat Seita sudah dalam keadaan meninggal bersama para gelandang lainnya. Petugas kebersihan mengecek apakah ada barang berharga agar bisa menghubungi keluarga terdekat untuk dibawa pulang. Saat mencarinya, ia malah menemukan tempat permen buah yang sering dimakan oleh adiknya pada kala itu. Saat petugas kebersihan stasiun membuang tempat permen buah tersebut, tiba-tiba keluar abu almarhum milik adiknya, Atsue Ayam. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang bersamaan dengan kunang-kunang tersebut. Saat ingin menghampiri jasad Seita, tiba-tiba muncul arwah Seita yang memegang pundak adik kecil tersebut. Ya, adik kecil tersebut adalah adiknya Seita yang bernama Setsuko. Sekarang, arwah Seita dan arwah Setsuko bisa hidup dengan tenang dan bahagia sesudah mereka menjalani masa-masa yang paling berat yang dipenuhi dengan kemiskinan, kesengsaraan, kemelaratan, hingga kelaparan. Oh iya guys, BTW Setsuko yang merupakan adiknya Seita meninggal karena kekurangan gizi yang dideritanya. Saat Seita melihat keluar jendela, ia melihat puluhan pesawat tempur di udara. Scene pun berflashback ke masa lalu Seita. Film diawali dengan munculnya beberapa pesawat tempur Amerika yang ingin membom seluruh wilayah sekitar area rumah Seita. Ya elah ayam, diam apa ayam? Oke. Yang bertempat di negara Jepang. Seluruh warga termasuk Seita dan adiknya berlari menuju ke tempat pengungsian. Akibat dari serangan Amerika, banyak sekali rumah-rumah yang ludes terbakar, serta tentara-tentara Jepang yang menjalani luka berat hingga menyebabkan kematian. Saat Seta berjalan keliling tempat pengungsian, banyak sekali warga yang kehilangan orang tuanya, barang-barang berharga, hingga rumah mereka yang sudah diratakan oleh Amerika. Tiba-tiba muncul seorang tentara Jepang untuk menginformasikan kepada seluruh para penduduk Kaminaka, Kaminishi, dan Ichirizuka untuk dimohon agar melapor ke gedung sekolah untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sesampainya di sana, ada seorang perempuan yang merupakan bibi Seta menghampiri Seta dan memberitahukan bahwa ibunya Seta sedang dirawat dan mengalami luka bakar yang amat serius. Karena tidak kuat lagi menahan rasa sakit serta minimnya peralatan medis di sana, tak lama kemudian ibunya Seta meninggal. Karena banyaknya korban jiwa yang berjatuhan serta pemerintah Jepang yang tidak mampu mengendalikan situasi, mau tidak mau mayat di sana harus dibakar. Karena tempat mereka sudah ludes terbakar, untuk sementara waktu mereka tinggal di rumah bibinya. Keesokan pagi harinya, Seta mencari makanan-makanan bekas
yang masih bisa dimakan. Alhamdulillah, pada akhirnya ia menemukan makanan di tindihan-tindihan rumah warga. Seiring dengan berjalannya waktu, Bibi Seta menanyakan kepada Seta, mengapa belakangan ini Seta tidak pernah bekerja. Seta pun menjawabnya. Ia menjawab, karena tempat bekerja Seta sudah hancur oleh bom yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena persediaan makanan hari demi hari semakin menipis, bibinya Seta berinisiatif untuk menjual kimono ibunya Seta untuk ditukarkan menjadi beras. Seiring dengan berjalannya waktu, bibinya Seta marah kepada Seta karena tidak pernah bekerja dan menyumbangkan berasnya. セータさんな、あんたも大きいねんから助け合いいうこと考えてくれな。あんたらはお米ちっとも出さんと、それでご飯食べた言うてもそらい。 Tanpa diduga, ternyata ibunya Seta mempunyai uang sebesar 7.000 yen di bank. Seta bersama dengan Setsuko langsung pergi untuk membeli beberapa barang dan makanan agar bisa hidup mandiri ke depannya. Dikarenakan Seta habis bertengkar, ia berusaha memasak makanan malamnya sendiri untuk adiknya. Dikarenakan Setsuko sering mengigo setiap malam, bibinya pun merasa risih dan memarahi Seta. Karena harga dirinya tidak ingin diinjak-injak lagi oleh bibinya, Seta memutuskan untuk meninggalkan tempat bibinya dan berpindah ke suatu tempat yang jauh agar tidak bertemu lagi dengan bibinya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan shelter yang digunakan tentara Jepang untuk berlindung sekaligus memantau pergerakan musuh. Karena makanan yang dimilikinya sudah hampir habis, Seta pergi ke petani untuk membeli beberapa makanan dan jerami untuk bisa bertahan hidup ke depannya. Seta dan Setsuko yang merupakan adiknya membuat makanan bersama dengan alat seadanya. Mereka pun tampak terlihat bahagia dan sangat menyukai tempat tinggal barunya. Karena keadaan di dalam shelter gelap gulita, Seta bersama Setsuko pergi mengambil kunang-kunang sebagai alat penerang. Keesokan harinya, saat Seta pulang dari mengambil air di sungai, ia melihat Setsuko sedang membuat kuburan untuk kunang-kunang. Tiba-tiba, Setsuko sudah mengetahui bahwa ibunya telah lama meninggal. Seta pun merasa sangat bersalah kepada adiknya karena telah lama merahasiakan kematian ibunya kepada Setsuko. Setsuko merasa sangat sedih karena ibunya yang selama ini ditunggu-tunggu kedatangannya ternyata sudah lama meninggoy. Keesokan harinya, Seta ingin membeli makanan ataupun beras kepada si petani. Namun persediaan si petani dikarenakan sudah tidak ada, si petani tersebut pun tidak bisa membagikan makanan maupun beras kepada Seta. Di malam harinya, Seta mencari sesuatu yang bisa dimakan untuk adiknya di kebun orang. Namun tiba-tiba si pemilik kebun keluar dan membawa Seta ke kantor polisi. Saat pulang dari kantor polisi, tiba-tiba ia melihat Setsuko sedang menunggunya. Ya elah, segala ada suara motor lagi. Lanjut. Seta merasa sangat bersalah kepada Setsuko karena tidak bisa membawa apa-apa untuk dimakan. Di siang hari, saat pesawat Amerika membom rumah warga, Seta langsung mencuri sesuatu yang berharga yang bisa dijual atau makanan yang bisa dimakan untuk adiknya. Sesampainya di shelter, ia melihat Setsuko sudah berbaring lemas tak berdaya. Seta pun langsung membawa adiknya ke rumah sakit terdekat. Saat dicek oleh dokter, ternyata adiknya kekurangan gizi. Singkat cerita, ketika Seta habis pulang dari berbelanja makanan, ia kaget melihat adiknya memakan kelereng. Atau bahasa kampungnya biasa disebut dengan gundu. Seta pun langsung memberikan buah semangka yang sudah dikupas kepada Setsuko untuk mengganjal perut sementara. Saat Seta ingin berangkat mencari sesuap nasi, tak lama kemudian Setsuko meninggoy dikarenakan penyakit kurang gizi yang dideritanya. Mayatnya Setsuko beserta mainan boneka yang sering dimaininnya ditaruh di dalam peti untuk dibakar. Berikut cuplikan-cuplikan kenangan Seta kepada Setsuko.
Sisa-sisa abu Setsuko disimpan oleh Seta sebagai kenang-kenangan, dan mereka akhirnya hidup bahagia tanpa penderitaan di dunia lain, atau dengan kata lain sebagai arwah gentayangan. Ya, terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan jangan lupa di like, share, and subscribe. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyempatkan menonton video ini. Bye bye, see you again.